Si Ifta ini menyeret tubuhnya Nizam ke belakang rumah. Kemudian Ifta tuh memasukkan tubuh Nizam ke dalam karung, lalu menyimpannya di sela-sela dinding rumah dan menutupinya dengan jas hujan plastik dan keramik bekas. Biar nggak terlalu ketara kalau dia tuh nyimpen mayatnya Nizam di rumahnya itu sendiri. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Kebayang gak sih seorang anak diperlakukan zolim sama ibu tirinya hanya karena si ibu tiri ini tuh cemburu anak kandungnya gak dapet kasih sayang sebesar anak tirinya itu. Yang parah si anak tirinya ini disiksa sampai akhirnya meninggal dan diumpetin di dalam karung di celah dinding rumah mereka. Gila banget gak sih ibu-ibu satu ini? Bagaimana ceritanya? Sini Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang Nona rangkum dan ceritakan kembali dalam bentuk alur cerita. Awal cerita ini itu bermula dari pernikahan antara Ican, seorang pria 37 tahun, dan Fitri Pratiwi yang sekarang berusia 36 tahun ya. Dari pernikahan keduanya itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang pintar dan ganteng bernama Ahmad Nizam Al-Fahri yang baru berusia 6 tahun. Namun sayangnya biduk rumah tangga keduanya nggak berjalan harmonis sampai berujung dengan perceraian pada tahun 2022. Setelah perceraian itu, Nizam pun tinggal bersama ibunya di Jakarta dan ayahnya Nizam, si Ican ini menikah lagi dengan seorang wanita muda yang selisih umurnya 13 tahun. Wanita itu bernama Iftahur Rahman yang berusia 24 tahun. Dan ternyata Ican dan Ifta ini masih memiliki hubungan saudara. Rumah keluarga mereka juga hanya terpisah satu rumah aja. Diketahui keduanya itu berasal dari desa Sri Bandung, kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tapi tahu betul Ifta ini akan menikahi seorang duda. Dari awal dia nih sudah wanti-wanti nih ya. Dia bilang ke Ican kalau dia tuh gak mau kalau harus merawat anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Dan entah si Ican ini sudah kepincut sama Ifta atau gimana sampai dia pun menyanggupi permintaan tersebut. Udah aneh gak sih dari awal dia tuh si Iftah ini kan mau nikah sama duda. Walaupun itu anak ada ibunya, kan bapaknya tetap harus tanggung jawab ya. Dan ya yang mana masalah tanggung jawab itu tuh bukan hanya materi doang kan ya. Masa terima bapaknya gak mau terima anaknya? Udah sepaket itu kan. Mau nyari yang mapan tapi kok gak mau terima konsekuensinya ini si Iftah ya. Mohon maaf ya Dir, belum apa-apa Nona udah gregetan sama si Ifta ini. Kayak bisa-bisanya gitu, terima bapaknya anaknya gak mau. Oke, singkat kata, menikahlah ini si Ican dan Ifta ya. Dan pernikahan itu pun dikaruniai seorang anak perempuan yang masih bayi. Nah, infonya mereka sudah nikah selama 3 tahun. Nah, ini kalau ditanya nikahnya 3 tahun, cerainya sama ibunya Nizam tuh kan kalau dihitung baru sekitar 2 tahun ya. Nona ya nggak tahu ya. Pokoknya antara Ican sama Nizam sama Tiwi, ibunya Nizam ini sudah punya kehidupan masing-masing. Ican pun pindah tinggal ngontrak di Pontianak sama si Ifta dan anak kecil mereka ya yang bayi itu. Kenapa ke Pontianak? Karena memang kerjaannya tuh di daerah Kalimantan si Ican ini. Itu pun Ican tuh suka dinas keluar kota dan ninggalin Ifta sama anaknya di rumahnya. Seiring berjalannya waktu, di saat usia Nizam 4 tahun, Ican nih meminta izin kepada Tiwi, mantan istrinya itu, untuk mengajak si Nizam ini tinggal bersama dengan dirinya di Pontianak. Mungkin ya Ican ini tuh kangen juga ya sama anak lelakinya itu. Tiwi pun gak masalah dan mengizinkan Nizam tinggal bersama dengan ayah serta ibu tirinya.
Ica nih sempat izin sama Ifta kalau sekarang Nizam itu akan tinggal sama mereka. Tentu si Ifta jadi keberatan, kan dari awal nikah tuh udah janji ya Nizam gak bakal dia yang rawat. Nah, demi memuluskan keinginannya agar Nizam bisa tinggal dengan Ican, nah Ican ini makanya dia tuh janji sama Ifta akan sewain pembantu atau ART buat bantu jaga Nizam. Dan seiring waktu berjalan, nyatanya nggak pernah ada tuh pembantu atau ART yang disewa Ican untuk membantu si Ifta tuh merawat Nizam. Jadi ya emang si Ifta ini dari awal emang udah nggak ikhlas gitu, nggak rela ngerawat si Nizam. Dan begitu Nizam tinggal dengan ayah dan ibu tirinya itu, Tiwi sudah nggak pernah bertemu lagi secara langsung dengan anaknya selama 2 tahun. Tapi selama ini Tiwi ini masih bisa telepon atau video call dengan Nizam ya. Walaupun ya nggak semudah itu. Karena kalau mau menghubungi Nizam sedangkan Ican lagi dinas keluar kota, itu kan mesti lewat Ifta ya. Nah, Tiwi ini tuh kalau mau telepon harus chat dulu ke Ifta beberapa hari atau beberapa jam sebelumnya untuk video call Nizam. Tapi ya karena Tiwi pikir memang Ifta tuh mungkin sibuk atau mungkin ya dia tuh berterima kasih gitu ya anaknya sudah dirawat sama Ifta. Makanya Tiwi tuh nggak pernah protes dengan aturan yang sebenarnya nggak tertulis itu. Nizam yang dikenal sebagai anak yang murah senyum dan ceria juga nggak pernah cerita kalau dia itu dijahatin atau diperlakukan kasar sama ibu tirinya. Padahal beberapa kerabat bahkan guru tuh sering melihat luka lebam pada tubuhnya Nizam. Nizam pun selayaknya anak-anak biasa, dia tuh minta dibelikan meja belajar yang ternyata itu merupakan permintaan terakhir dari Nizam ke ibu kandungnya yang tadi Bu Tiwi itu ya. Di bulan Agustus 2024 ini, Ican mendapatkan tugas dinas selama beberapa hari ke Kabupaten Sintang. Tapi ketika dia pulang, biasanya Nizam akan menunggunya dengan senyum ceria. Tapi kali ini tuh ada yang berbeda. Gak ada Nizam di rumah. Bahkan menurut Ifta, Nizam dijemput 2 orang gak dikenal. Mungkinkah Nizam ini diculik? Nizam kemana? Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, seperti biasanya, Nizam ini berangkat ke sekolah, lalu pulang dan tiba di rumah pada pukul 11 siang. Saat itu, Ican, ayahnya Nizam, sedang tugas di luar kota. Maka itu di rumah tuh hanya ada Ifta dan adik perempuannya yang masih bayi. Karena hari itu sedang turun hujan, maka Nizam ini kehujanan dan dia basah kuyup ketika sampai di rumah. Ifta yang mendapati Nizam pulang dalam keadaan basah kuyup, langsung jadi naik pitam. Lalu membawa Nizam ini ke halaman belakang dan melarang Nizam masuk ke dalam rumah. Dan hukuman itu enggak berlangsung cuma sebentar. Ifta bahkan membiarkan Nizam kehujanan dalam keadaan basah semalaman di luar rumah tanpa berganti pakaian sama sekali. Bayangin gak tuh, anak 6 tahun dihukum di luar semalaman dengan keadaan basah kuyup. Dan gak hanya itu, Ifta pun gak memberikan Nizam tuh makan ataupun minum semalaman sama sekali. Saat nanti Ifta akhirnya mengaku, dia tuh bilang awalnya hanya ingin menghukum Nizam agar gak melakukan hal yang sama lagi. Sampai sini Nona udah kesel kali ya. Gimana pun dia kan udah jadi orang tua. Kalau nggak mau kehujanan, iya dijemput lah ya si Nizam. Naikin taksi online gitu. Lagian anak kecil kadang kan emang ada keinginannya mungkin ya untuk mandi hujan. Loh apa salahnya? Lagian kan bajunya tinggal dicuci aja kan. Emang udah sensi aja ini si Ifta sama si Nizam dari awal. Udah nggak suka gitu dia dari awal sama si Nizam. Pada keesokan harinya, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, jam 11 siang alias 24 jam kemudian, Ifta tuh melihat Nizam sudah dalam keadaan lemas di halaman belakang. Lalu Ifta menyuruh Nizam tuh masuk dan mandi. Nizam berjalan masuk tuh sambil terhuyung-huyung gitu. Bukannya kasihan dan membantu si Nizam, justru Ifta ini
makin marah-marah dan kesal, lalu mendorong si Nizam ini hingga terjatuh dan kepala Nizam tuh terbentur gitu ke lantai kamar mandi. Saat itu Nizam udah lemes banget ya. Dan akhirnya Nizam pun ya didudukkan itu di ruangan TV. Walaupun keadaan Nizam sudah kayak gitu, Ifta ini tuh masih aja marah-marah ke Nizam. Dan sudah seharian kan nggak dikasih makan. Saat itu Nizam tuh hanya dikasih minum tanpa makan. Lalu Ifta ini meninggalkan Nizam seorang diri di ruangan TV itu kan. Ifta ini lalu pergi ke kamar untuk meniduri dan menyusui anak kandungnya itu. Pada saat sore tiba, kondisi Nizam terlihat lemes parah dengan nafas yang sudah tersenggal-senggal. Ifta pun tuh kaget melihat keadaan putra tirinya itu, dan dia tuh sempat memberikan nafas bantuan melalui mulut sambil menekan-nekan dadanya Nizam gitu ya. Usaha itu pun sempat membuat nafasnya Nizam itu bisa kembali. Namun beberapa menit kemudian nafasnya Nizam tuh balik lagi tersenggal-senggal gitu. Sampai si Nizam tuh berhenti bernapas dan akhirnya meninggal dunia. Melihat apa yang terjadi pada si Nizam ini, tentu tuh Ifta jadi kaget dan panik tuh dia. Kemudian si Ifta ini melakukan pengecekan jantung kan. Dan benar aja detak jantungnya Nizam ini udah nggak ada lagi, udah nggak berdetak. Nah, yang nggak habis pikir ya, bukannya dia panik keluar minta tolong, tapi dia tuh malah si Ifta ini menyeret tubuhnya Nizam ke belakang rumah. Kemudian Ifta tuh memasukkan tubuh Nizam ke dalam karung, lalu menyimpannya di sela-sela dinding rumah dan menutupinya dengan jas hujan plastik dan keramik bekas. Biar nggak terlalu ketara kalau dia tuh nyimpen mayatnya Nizam di rumahnya itu sendiri. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like dan share cerita ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat subscribe channel Nona, biar Nona tuh semakin semangat berbagi ceritanya. Oke, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2024, kan Ican pulang tuh ya dari dinas luar kotanya. Ternyata yang menyambut tuh bukannya Nizam. Bingung kan dia, tumben nih, Nizam kemana? Ini juga yang Ican tanyakan ke Ifta. Di sini, nih dramanya si Ifta dimulai ya. Dia tuh ngejelasin ke Ican kalau kemarin hari Selasanya itu ada 2 orang pria yang gak dikenal dan ngaku-ngaku suruhan dari Tiwi, ibu kandungnya Nizam, untuk menjemput si Nizam. Bahkan mereka juga katanya udah dapat izin dari Ican boleh untuk membawa si Nizam. Lalu Ican pun menghubungi Tiwi ya untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Tiwi yang gak tahu menau ditanya seperti itu pun dia bingung dan merasa dituduh telah menculik si Nizam. Tiwi membantah semua itu dan Ican begitu pula Tiwi menyangka bahwa Nizam ini telah diculik. Yang mereka sayangkan kenapa si Ifta ini gak konfirmasi dulu apa benar 2 orang yang jemput itu emang suruhannya Tiwi. Di hari yang sama, Ican dan Ifta pun akhirnya mendatangi Mapolda gitu ya untuk melakukan laporan hilangnya Nizam. Nah, setelah mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian langsung nih bergegas kan menuju ke rumah Ican untuk menyelidiki hilangnya si Nizam. Tapi dari hasil penyelidikan polisi, termasuk hasil pemeriksaan CCTV di sekitar lokasi, polisi ini nggak menemukan adanya bukti jika Nizam ini telah diculik. Bahkan dalam rekaman CCTV nggak ada tuh sosok 2 orang yang diceritakan sama si Ifta. Hilangnya Nizam ini membuat gempar keluarga hingga membuat postingan tentang orang hilang di sosial media dan berharap ada yang menemukan ya keberadaannya Nizam ini ada di mana gitu kan. Nah, pada keesokan harinya di Kamis 22 Agustus 2024 setelah sholat subuh, Ican tuh mendapatkan telepon dari mertuanya alias orang tuanya si Ifta. Dan telepon itu benar-benar membuat Ican tuh shock banget. Karena kata mertuanya itu Nizam telah meninggal dan bahkan jasadnya masih berada di sekitar rumah mereka. Tentu Ican bertanya kan dari mana mertuanya itu bisa tahu kabar macam itu. Dan mertuanya ini bilang kalau Ifta anak mereka tuh curhat kalau Nizam udah meninggal.
Tapi Ifta juga tuh nggak ngasih tahu detailnya gimana. Langsung dong Ican nih nanya, nginterogasi si Ifta, di mana itu jasadnya Nizam. Dan di sini Ifta tuh masih sempet-sempetnya bilang dia tuh nggak tahu di mana jasadnya Nizam. Gila banget nggak sih perempuan satu ini? Nyari itu kan seharian si Ican, di manakah Nizam? Dicari sekitar rumah nggak ketemu, lingkungan rumah juga nggak ada. Udah nanya ke sana kemari, nggak ada yang ngeliat Nizam. Pada sore harinya menjelang maghrib, Ican ini kembali mencari keberadaan Nizam. Dan dalam pencariannya itu, Ican ini mencium aroma nggak sedap. Lalu Ican ini kan mulai menelusuri nih aroma tersebut yang dari mana gitu. Akhirnya mengarah pada satu lokasi. Nah, terdapat nih ya celah yang sempit pada dinding belakang rumah mereka. Lalu di dalam celah sempit itu terdapat benda yang bertumpuk. Ican tuh membuka satu persatu hingga berujung pada sebuah karung. Dan dari dalam karung itu dilihatlah sebuah kaki. Setelah ditarik ternyata itu ya kaki milik Nizam, anaknya sendiri. Kebayang gak itu gimana tuh jantungannya Ican ya. Anaknya ditemukan di celah dinding rumahnya udah dalam keadaan gak bernyawa. Setelah heboh nih ya mendapati keberadaan Nizam, lalu Ican menanyakan kepada istrinya, kenapa si Nizam ini bisa ditemukan dalam karung serta dalam keadaan gak bernyawa. Pada saat itu tuh Ifta tetap mengatakan dia tuh gak tahu sama sekali. Tanpa pikir panjang, Ican membawa Ifta ke kantor polisi dan melaporkan tentang penemuan jasadnya Nizam. Lalu Ifta tuh segera menjalani pemeriksaan oleh polisi. Sementara itu, pihak kepolisian pun segera menuju ke lokasi dan melakukan evakuasi jasadnya Nizam menuju ke Rumah Sakit Antas Sujarwo untuk mengetahui nih penyebab pasti kematian Nizam tuh apa. Kabar meninggal dunianya Nizam pun akhirnya segera diketahui oleh ibu kandungnya Nizam, Bu Tiwi ya, yang langsung terbang dari Jakarta menuju ke Pontianak. Setelah menjalani pemeriksaan polisi, akhirnya polisi menaikkan statusnya Ifta ini menjadi tersangka. Setelah si Ifta ini mengakui penyebab kematian dari Nizam ya akibat ulahnya dia sendiri. Setelah kabar ini jadi viral, mulailah tuh yang kayak Nona ceritain tadi ya, bermunculan kesaksian dari tetangga yang sering tuh mendengar suara tangisan dari Nizam. Bahkan guru sekolah SDN Parit Demang tempatnya Nizam ini bersekolah ya, mengaku sering mendapati tubuh Nizam ini dalam kondisi lebam. Tapi ketika Nizam ini ditanya, dia tuh beralasan hanya karena terjatuh. Dari pengakuan Ifta juga, ternyata dia tuh selama ini sudah lama menyimpan dendam terhadap Nizam. Karena Ican ini sebagai ayah itu dianggapnya lebih menyayangi Nizam ketimbang anak kandungnya sendiri yang bersama si Ifta gitu ya. Makanya Ifta tuh sangat cemburu pada Nizam. Gila banget gak sih? Cemburu sama anak kandung pasangan sendiri gitu. Dan sampai tega berbuat kayak gitu. Ini si Ifta kan bukan bocah umur 5 tahun ya. Yang cemburu gitu saudaranya dapat hadiah yang lebih bagus. Emang ada gila-gilanya gitu si Ifta. Atas perbuatannya itu ya, Ifta ini terjerat pasal berlapis, yaitu pasal perlindungan anak, KDRT, dan pembunuhan, dengan ancaman penjara sampai dengan 20 tahun penjara ya. Sementara jasad Nizam ini telah dikembalikan pada keluarga dan telah dimakamkan di kampung halaman dari Ican di Sumatera Selatan. Oke, sekian kisah Nizam, anak yang baik dan ceria. Nyawanya harus direnggut oleh ibu tiri yang cemburu atas kasih sayang ayah kandungnya itu. Gimana menurut kawan Nona cerita kali ini? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Dan tentunya, kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona semakin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye!